Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, balik lagi bersama saya, Tri Agustin Haimar. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai Kangguru Mother Care atau KMC. Ya, KMC bukan kembang medical care ya, tapi Kangguru Mother Care ya di sini. Oke, kita belajar kurang lebih 4 menit, 1 jam, 2 jam, ya, tergantung. Ya, oke. Disiapkan catatannya, ya, dicatat pertanyaannya, apa yang belum dipahami, nanti bisa disampaikan pada saat sesi atau waktunya klasikal, ya. Jadi klarifikasi tentang materi yang sudah diberikan. Oke, kita mulai saja dengan gambar. Apa yang Anda lihat? Coba di sini. Ya, ada bayi ya yang sedang digendong sama ibunya, ini ibunya ya. Bayinya kenapa kayak gini, diselimutin ya, terus kenapa ibunya kok bajunya terbuka ya. Jadi ini bayinya sedang skin to skin sama ibunya ya, atau yang disebut dengan Kangguru Mother Care gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini definisinya. Oke, untuk definisi atau pengertiannya, ya KMC ini adalah yang sudah tadi saya sempat singgung, itu adalah perawatan bayi dengan sentuhan kulit dan kulit antara bayi dengan ibunya. Ya, jadi bayinya hanya menggunakan diapers atau popok, ya, bisa pada dada ibu atau pada dada ayah atau keluarga lainnya, bisa, semuanya bisa ya, walaupun namanya metode kangguru ya, M-nya itu metode kangguru, bukannya mother. KMC, Kangguru Mother, oh iya, Kangguru Mother Care. Kangguru Mother Care, walaupun mother, tapi bukan cuma ibu aja yang boleh ngelakuin tindakannya, tapi bisa juga ayah, bisa juga nenek, bisa juga kakak, mungkin kakaknya udah besar ya. Oke, ya. Nih kita lihat tujuan dari KMC itu ya. Yang pertama adalah menurunkan hipotermi dengan sentuhan kulit antara bayi dengan ibu atau ayah. Jadi kita ketahui kalau kulit bayi itu masih sensitif, masih tipis, terus juga sistem termoregulasinya belum terbentuk sempurna, makanya cenderung berisiko mengalami hipotermi gitu. Jadi pada bayi-bayi atau bayi-bayi ya, terutama bayi-bayi yang masih tipis atau termoregulasinya belum terbentuk sempurna, ini sangat penting sekali dilakukan KMC gitu ya. Jadi apabila bayi itu hipotermi, itu kan harus dimasukkan ke dalam inkubator. Nanti kalau di rumah itu kan gak ada inkubator ya. Jadi ibu atau ayah adalah inkubator alami ya, karena tubuh ibu dan tubuh ayah itu menghasilkan panas yang bisa ditransfer ya melalui kulit ya ke tubuh si anak gitu ya. Oke, yang kedua, meredakan nyeri pada neonatus dan prematur ya. Kita tuh bisa observasi nyeri pada neonatus dan prematur itu pakai apa sih ya? Pakai gerakan atau tangisan bayi ya. Kalau misalkan bayinya nangis berarti dia nggak nyaman, berarti dia nyeri, berarti dia apa ya, nggak nyaman tuh bisa gara-gara popoknya basah atau bisa gara-gara sakit, nyeri ya. Makanya kalau misalkan ada bayi itu yang nangis ya, atau yang gerak-gerak terus gitu, nggak anteng ya, itu pasti digendongan sama ibunya. Nah, digendong itu dideketin sama dada ibunya ya, lebih bagus lagi dideketin sama kulit ibunya ya, di dada ibunya, kulit ketemu kulit itu dia akan lebih tenang gitu. Nah, yang ketiga,
meningkatkan ASI eksklusif. Jadi kalau misalkan bayinya itu skin to skin terus ya, dilakuin KMC ya sama ibunya, ya jadinya kan bondingnya itu bisa lebih kuat ya, sehingga ASI-nya juga bisa lebih meningkat karena produksi ASI itu di salah satu faktornya ya adalah bonding terhadap anak ya. Jadi kalau misalkan bondingnya bagus, anaknya menyusuinya bagus ya, otomatis payudara ibu kalau misalkan sering dirangsang, dihisap itu akan mengeluarkan ASI yang lebih banyak gitu ya. Yang keempat, meningkatkan hubungan emosional dan psikologi yang positif antara ibu dan bayi. Sama kayak tadi itu, kalau misalkan anaknya lagi nangis ya, terus pasti cara untuk menenangin anak itu adalah dipeluk anaknya ya, dideketin nih sama dada ibunya gitu ya, biar detak jantung ibunya tuh berasa sama anaknya ya. Jadi saat anaknya itu detak jantungnya berdebar-debar ya karena dia sakit, karena dia emosi ya, itu bisa lebih stabil dengan adanya detak jantung ibu ya atau ayahnya ya, dipeluk terus nanti jantungnya itu bakalan jadi sinkron ya antara ibu dan anak gitu, jadi emosionalnya juga bisa dikontrol gitu. Terus yang kelima, menurunkan risiko kesakitan dan kematian pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, yang tadi tuh bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah itu dia sangat berisiko mengalami hipertermi karena lapisan kulit, lapisan lemaknya itu sangat tipis ya, sehingga pertahanan terhadap suhu lingkungan itu menjadi sangat rentan gitu. Jadi makanya bayi-bayi yang prematur atau berat badan lahir rendah itu sangat dianjurkan melakukan KMC ya, supaya tadi suhunya terjaga ya. Kalau suhunya terjaga, jadi energinya bisa dipakai untuk yang lain-lain, bisa untuk pertumbuhan berat badannya dia, bisa untuk perkembangan ototnya segala macamnya gitu ya. Ini ada 5 tujuannya secara umum. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat lagi tujuannya apa lagi sih yang buat KMC, oh bisa Bu, menurunkan demam pada bayi, pada anak, itu oke-oke aja, boleh ya, silakan. Oke, nah ini kriteria KMC. Jadi KMC ini banyaknya atau kriterianya itu dilakukan pada bayi berat badannya kurang dari atau sama dengan 2000 gram. Ya, jadi kalau misalkan bayi yang 2.500 ke atas itu ya kalau nggak dilakuin KMC juga nggak kenapa-napa karena tadi lemak di sekutannya itu cenderung lebih tebal dibandingkan yang kurang dari 2.000 gram. Ya, jadi dia itu untuk mempertahankan panasnya bisa lebih optimal dibandingkan bayi yang kecil. Gitu. Nah, yang kedua, tidak ada kelainan atau penyakit yang menyertai. Kalau tadi tuh pasiennya atau bayinya itu masih terpasang ventilator ya, ventilator juga masih kontrol ya modusnya itu, jadi atau dia itu penyakitnya berat banget ya sehingga nggak bisa tuh dilakuin skin to skin. Nah, bayinya untuk mempertahankan suhu tubuhnya itu hanya ditempatkan di inkubator. Tapi nanti kalau perkembangannya udah bagus, misalkan udah diganti jadi CPAP, terus juga pernapasannya stabil, ya suhunya juga stabil, itu bisa dilakukan KMC secara perlahan. Ya, oke. Yang ketiga, refleks dan koordinasi isap dan menelan baik gitu. Jadi fungsinya apa nih? Karena kalau misalkan kita ngelakuin KMC itu biasanya kan diletakkannya itu di bagian dada ibu ya, di tengah-tengah payudara. Nanti bayinya itu otomatis akan melakukan refleks yang namanya rooting ya sama sucking ya.
tadi rutinnya bagus, sakitnya bagus, ya, itu bisa mendukung berjalannya KMC dengan baik, gitu, ya. Tapi nanti sesuai targetnya juga, gitu ya. Kalau misalkan targetnya untuk apa nih? Oh, untuk pengenalan ibu dan bayi aja awal-awal, ya. Oke, itu juga boleh dilakuin, ya. Oke, nah yang keempat, perkembangan selama di inkubator baik. Yang tadi tuh perkembangannya udah baik, sama pernapasannya stabil, saturasinya stabil, ya. Walaupun bayinya kecil, tapi dia nafasnya bagus, ya oke, nggak masalah dilakukan KMC. Gitu. Ya, yang kelima, kesiapan dan keikutsertaan orang tua sangat mendukung dalam keberhasilan. Jadi jangan sampai misalkan ya kalian itu nanti melahirkan, punya anak, terus juga nanti amit-amitnya juga sih anaknya itu kecil ya, kecil harus masuk ke ruang perina, harus masuk ke ruang NICU ya, harus dilakukan perawatan yang lebih lama dibandingkan bayi yang lain. Itu kalian harus aktif ya, aktif tetap ngasih ASI, tetap mompal, kasih ke perawatnya, terus kemudian juga sering mengunjungi bayinya ya. Terus kalau misalkan bayinya perkembangannya bagus ya, kalian juga harus lakuin KMC supaya nanti bayinya cepat pulang, cepat normal, cepat berat badannya naik gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke kontraindikasi. Yang tadi tuh ada perubahan fisiologis atau agitasi. Jadi kalau bayinya belum stabil ya kita jangan ambil resiko untuk melakukan KMC. Gitu. Terus juga ada yang lagi hipotermi. Hipotermi jangan dipaksain. Hipoterminya tuh misalkan ya hipotermi yang frontal ya, maksudnya yang ekstrim banget itu ya kita jangan lakuin si KMC, walaupun tadi tujuannya untuk mengatasi hipotermi ya, tapi kalau misalnya hipoterminya yang ekstrim banget ya sudah dianjurkan untuk melakukan KMC gitu. Lanjut, persiapan alat ya. Untuk persiapan alat kita pakai atau kita perlu stetoskop, kita perlu selimut atau kain jarik ya, terus kita perlu oximeter, oksigen ambu-bag jika diperlukan, terus sama musik jika diperlukan, biar ibunya juga rileks ya. Jadi stetoskop ini yang pertama, kita harus mengidentifikasi nadinya pasien atau nadinya bayi ya, berapa nih kali per menitnya, normal atau enggak ya. Kalau dia bradikardi nggak dianjurkan ya. Kalau dia takikardi, kenapa dia takikardi? Kalau misalkan takikardinya karena nyeri ya oke, nggak apa-apa di KMC-in. Tapi kalau takikardinya akibat dari yang lain-lain yang kegawatan, itu tidak dianjurkan ya, nanti dulu. Oke, terus selimut itu untuk ini tadi, melindungi bagian badan bayinya supaya tidak terpapar sama udara langsung ya. Oximeter itu untuk mengidentifikasi saturasi ya. Mungkin ini bisa ditambahkan dengan suhu ya, termometer. Jadi sebelumnya kita cek suhu dulu. Kalau misalkan tadi hipotermi yang ekstrim itu nggak dianjurkan untuk melakukan KMC. Ya, oksigen ambu-bag ini bisa diperlukan karena pada bayi-bayi yang tadi yang kecil ya, yang prematur itu terutama, itu dia bisa apnu tiba-tiba. Jadi harus kita siapkan oksigen atau ambu-bag. Ya, kalau misalkan ada yang lebih canggihnya kita pakai neopaf ya, disiapin. Neopaf kayak gimana? Coba cari ya, gambarnya. Oke, yang kelima musik bisa diperlukan. Musiknya juga musik-musik yang disukai sama ibunya ya, enggak juga ya, jangan sama ibunya aja atau sama perawatnya aja, nanti di perawatnya suka musik metal, di setelin musik metal ya, enggak, berarti musik yang memang membuat bayi nyaman ya, musik klasik gitu ya, atau bisa juga disetelin murotal gitu ya. Oke, next. Nah, ini prosedur yang pertama itu kita harus menjelaskan dulu kepada orang tua manfaat dilakukannya
skin to skin ini atau KMC ya, terus monitor faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam perawatan seperti kesediaan, kesehatan, kemampuan, dan adanya dukungan. Kalau misalkan tadi orang tuanya ini melahirkan bayinya itu melahirkannya secara sesar ya, terus udah perawatan hari keberapa nih? Kalau perawatan hari pertama jangan buru-buru disuruh KMC ibunya ya, karena apa ya, karena hari pertama juga misalkan masih terpasang kateter, masih terpasang infus segala macam ya, ibunya juga masih masih ke tahap yang dia mementingkan dirinya sendiri gitu. Jadi jangan bikin ibunya jadi stres ya, kalau ibunya jadi stres nanti dia bisa baby blues, kasihan ya. Oke, terus habis itu tanyain juga ibunya udah bersedia atau belum, udah siap atau belum ya, setelah kita ajarin tadi ya. Oke, terus yang ketiga kaji status. Pokoknya ini pengkajian ya, sama kayak kita mau melakukan prosedur apapun, kita harus pengkajian dulu. Terus selanjutnya ada persiapan alat, yang tadi persiapan lingkungan ya, lingkungannya tenang. Tapi kalau di ruangan perina atau di ruangan anak itu pasti tenang ya. Terus pribadi dan hangat. Jadi usahain kalau mau lakukan kaji ya di ruangan yang memang privasinya terjaga, karena ibunya akan buka-buka baju gitu. Jangan sampai bapak-bapak dari bayi-bayi yang lain itu lagi pada ngejengukin ya, bareng-bareng ngeliatin ibunya ya, bukan ngeliatin anaknya lagi. Oke, selanjutnya ibunya itu supaya bisa lebih nyaman ya, supaya rileks, itu dia dikasih bangku yang ada sandarannya ya. Enak lagi ada kalau ada sofa di rumah sakitnya, di ruangannya ya, sofa bed itu yang kayak sofa silet ya, yang kayak di silet sofanya enak kan buat di senderin ya. Oke, terus kemudian pastikan orang tua menggunakan pakaian yang lembut dan menggunakan kancing. Jadi kalau kalian itu mau ngelakuin kancing, anjurin ibunya bu atau bapak atau siapa nek, kakek ya, pakai baju yang ada kancingnya ya, supaya nanti kalau misalkan mau kita lilitin sama kain atau kan selimutnya itu jadi lebih mudah. Kalau misalnya dia pakai kaos atau pakai daster ya, nanti buka-buka semuanya, bawah-bawahnya juga buka gitu ya. Kancingnya juga adanya di bagian depan, yang di bagian belakang, nanti pakai bajunya sebalik, atau anaknya ada di belakang, kita nggak bisa face to face ke ya. Oke, lanjut. Ajarkan orang tua cara memindahkan bayi dari inkubator, tempat tidur hangat ya. Oke, ini bisa kita yang ambil atau ibunya sendiri yang ambil kalau misalkan ibunya mau udah jago, udah siap ya. Terus habis itu posisikan bayi telungkup dengan bagian diapers, bayi tegak lurus pada dada orang tua. Jadi bayinya dibukain baju dulu semuanya. Ibunya Pak buka baju, anjurin juga ibunya nih. Ibu, bunda, ya kalau misalnya pagi-pagi mau KMC, ibunya suruh mandi dulu. Kalau misalnya sore-sore, ibunya juga suruh mandi dulu. Pokoknya ibunya udah makan, udah mandi, udah ke toilet semuanya ya, baru dilakuin KMC. Karena KMC ini dilakuinnya minimal tuh 1 jam baru bisa efektif. Kalau misalkan kurang dari 1 jam ya, ibunya mau pipis, kurang dari 1 jam baru 15 menit ibunya mau pipis. Terus habis itu anaknya ditaruh lagi. Atau ibunya gatal, atau ibunya apa-apa. Ya, jadinya nggak efektif gitu. Ya, oke. Letakkan kepala bayi pada satu sisi lateral, jadi kepalanya miring gini ya. Terus posisikan ekstensi agar dapat kontak mata ya, miring terus agak bawah. Jadi biar bisa dilihat sama ibunya. Ya. Oke. Terus pinggul dan kedua lengan bayi fleksi. Jadi seperti ikan bekangkang atau seperti kodok ya. Dia fleksi ini semua. Nah, gitu. Ya, oke. Terus kemudian bungkus bayi dengan pakaian orang tua dan selimut penutup tubuh. Ya, supaya orang tuanya lebih nyaman, nggak megang-megangin terus, atau orang tuanya mau sambil ngelakuin aktivitas lain, itu bisa kita lilitin dengan kain jarik. Ya, baru abis itu ditutupin lagi sama baju ibu atau baju ayahnya yang tadi berkancing itu.
ya kamu. Tapi kalau misalkan orang tuanya nanti mau ngelakuinnya itu di rumah ya, nggak usah pakai baju lagi ya silakan, karena itu kan ya areanya dia sendiri. Tapi kalau di rumah sakit ya dipakein baju supaya nggak ke explore ke yang macam-macam ya. Oke, terus anjurkan keluarga orang tua untuk fokus pada bayi. Jadi jangan sampai udah lagi ngelakuin skin to skin nih ya, terus kepala bayinya udah kayak gini ngeliatin ibunya ya, tapi ibunya ngapain? Ibunya main handphone ya, ngeliatin ya, atau ibunya ngopi, atau ibunya ngapain gitu ya. Kalau minum sih boleh, tapi tetap diajak ngobrol anaknya gitu ya. Terus diusap-usap ya, usap ya, terutama bayi itu seneng banget diusap-usap punggungnya gini ya, usap punggungnya itu kayak kucing ya, enak, dia senang, nanti jadi nurut deh ya. Oke, tapi dengan lembut, jangan dengan kasar ya. Kalau misalkan kasar nanti bayinya nggak tenang. Nah, lanjut, anjurkan orang tua untuk mengayun bayi dengan lembut ya. Terus juga memberikan stimulasi pendengaran ya, dengan senandung-senandung kecil. Terus habis itu beri bantuan perawatan bayi, misalkan bayinya pipis atau apa ya boleh ditaruh dulu, digantiin dulu popoknya kalau misalkan dia pakai popok kain ya. Makanya kalau misalkan KMC ini karena lebih dari 1 jam itu boleh dipakein diapers ya, supaya dia nggak basah gitu. Dorong orang tua untuk memeluk bayi dengan kedua tangan, mengenali tanda-tanda pada bayi, ya dilihatin bayinya biru atau enggak, terus napasnya ada yang aneh atau enggak, itu diajarin ke orang tuanya. Ya, melakukan perawatan minimal 60 menit jika memungkinkan. Ya, 60 menit yang tadi sudah saya informasikan itu baru efektif. Ya, oke. Ini oke. Ya, untuk ibu yang baru postpartum atau baru melahirkan, itu rubah posisi dan berdiri tiap 90 menit ya, untuk mencegah terjadinya DVT. Ya, terus anjurkan orang tua untuk membiarkan bayi tetap tidur selama dilakukan perawatan. Ya, mereka memberikan ASI saat dilakukan perawatan ya, karena udah kebuka semuanya, jadi anaknya juga bisa nyari puting susu ibunya di mana. Gitu. Ya, pada orang tua cara monitoring perubahan status fisiologis. Monitoringnya itu ada warna kulit, ada suhu, heart rate, dan apno. Ya, kalau misalkan ada tanda-tanda itu, ya udah dihentikan. Ya, terus bayinya ditaruh di meja resusitasi. Gitu ya. Oke, ini ada videonya. Ya, oke ya, bisa kita play prosedurnya biar lebih jelas. Nah, sorry. Oke, selamat menyaksikan. Globally, more than 20 million babies are born with low birth weight. Oh, banyak banget ini videonya yang ada di YouTube tuh orang-orang India ya, karena di India tuh banyak banget bayi yang meninggal gara-gara bayinya tuh pada lahirnya BBLR, pada kecil ya. Oke, itu tadi bayinya berat badan lahirnya rendah atau dia prematur. Key features: early, continuous and prolonged skin-to-skin contact with the mother. Exclusive breastfeeding. Benefits of KMC: warmth to the newborn, infection prevention, and early discharge. Requirements for KMC: comfortable bed or chair for the mother, ambient room temperature between 26 to 28 degrees Celsius, comfortable clothing for the mother and baby, support binder. Procedure of KMC. The first session is important and requires time and undivided attention.
Mirip siapa Ask ya her ini to ibunya wear ya? light, loose clothing. Kayak Use a tuh private room pakai bajunya warm yang enough for ada the small kancingnya di baby. depan. Encourage Ya. her to bring her partner or a companion of her choice. While the mother holds her newborn, describe and demonstrate each step of KMC and then let her practice in your presence. Position. Nah, ini kita Place lihat the nih baby between the posisinya. mother's breasts in an Ya, upright ada position. di tengah-tengah, The head turned to di one side in a tengah-tengah slightly payudara. extended position. Nah, itu KMC dimiringin position. kepalanya, terus Place the agak newborn between mother's ekstensi. breast in an upright position. Head turned to one side, slightly extended. Hips and arms should be flexed. Nah, ya, kayak kodok Secure ya the baby with bentuknya the ya. binder. Nih, kayak kodok nih. Fleksi, This kakinya juga slightly fleksi. extended head position keeps the airway open and allows eye-to-eye contact Ikat between the pakai mother and her kain. baby. Baby's abdomen should be somewhere at the level of mother's abdomen. Kasihin topi. Duration and length. Duration of each session should last as long as possible, but not less than 1 hour at any time. KMC should be continued till baby 1 reaches jam around memang. 40 weeks of gestation or weight 2,500 grams. Ensure the baby is clean and dry. Monitor baby for warmth and regular breathing. Jadi ditambahin juga tadi Feeding skinnya during ya. KMC. Terus ya nosis apa Breastfeeding. enggak. As soon as the baby Nah, shows dia sign ntar of nyari readiness tuh, for nyari puting breastfeeding ibunya. by moving tongue and mouth and interest in sucking, help the mother to get into a breastfeeding position that ensures good attachment. Dibantu sama ibunya untuk posisinya pelokatan. Alternative feeding Jadi methods. dia bisa Baby can also be fed expressed breast milk by cup, palladai, or tube. Monitoring growth. The weight gain for breastfed infants should be around 15 grams per kg bisa per day. naik 15 Measure head gram. circumference weekly. Head circumference should increase by 0.5 to 1 centimeter per week. Discharge. The baby's general health is good and there is no concurrent disease such as apnea or infection. Iya, Feeding well and is exclusively jauh or pintar ya. predominantly breastfed. Gaining weight Timbang around berat 15 badannya. grams per kg per day. Temperature is stable in the KMC position. Key messages. All clinically stable low birth weight under 2,500 grams. All preterm babies are eligible for KMC. KMC session should last for as long as possible, but not less than 1 hour. Frequent monitoring of the newborn should be ensured. Father or other family members can also provide KMC. Oke, boleh KMC dilakuin should be sama continued semuanya at ya. home after discharge. Father ataupun KMC is a sama special way of nenek, caring for low sama birth weight kakak. babies. It fosters their health and well-being by promoting effective thermal control, breastfeeding, infection prevention, and bonding. Bisa mengontrol infeksi ataupun bisa meningkatkan bonding. Ya, oke, itu video yang pertama. Kita lihat lagi nih. Ya, video yang kedua. Ya, bedanya. Kalau tadi KMC, kalau ini video KFC. Ya, ada lapor kan? Ini video KFC. Okay, here we are, Bapaknya ganteng ya. 22nd of January. Paul's prepared and ready for his Kita first. langsung lihat bayinya. Here we are, cuddle with Phoebe. Getting her ready. She's got Nah, cleaned ini up over bayinya there. dibersihin dulu, dipakein topi Getting her hat back sebelum on, so she's- keluar. Ya, pakein topi. Kita lihat bayinya di sini. So, nangis dia, masih dipakein sipet. Ya, ini sipet nih tuh. Ini nasal prongnya. Ya, prongnya tuh, nih pasang ke nasal. Ya, nanti kalian itu direkatin ke topinya nih. Rekatin ke topinya.
Ya, napasin dulu, napasin ke topinya baru kayak gini Waiting. tadi tuh. Cuddle or not. Kalau udah Peacefully lying. bagus, She doesn't look like she's waiting for it, does it? Wait. Bapaknya udah Okay. siap. Here I am. Okay, so if you Put the camera down. I'll take the camera. and the tube as well, yeah? Yeah. Okay. Gini nih nanti kalau di ruang Nicu atau Verina ya. Well, It's just out. no, yeah. Phoebe is actually in. Will go away as fast as. Nah, dirapin dulu nggak ada yang nyangkut. Nah, berapa kilo tuh kira-kira tuh anak? That way. 500 gram atau 800 gram ya, kecil banget. Ya, Okay. sama kayak tadi prosedurnya. Fleksi, terus di antara Looks like holding a hamster. payudara, ya pakai pampers, Okay. pakai topi, Yeah, All right. ya. yeah. Oh, pegangin gitu. Okay, don't put it rock because I've got the tube still here Ya, kayak gitu. until we Jadi arrange them. bayi yang kecil pun bisa kalau dia stabil. It is actually like holding a hamster. Hmm. Okay, maybe like Okay, you ready? sharp little Ya, kasih selimut. What a shame. something. Do you hear that, Phoebe? Ya, mantap. Ya, She jadi seems pretty happy. happy. Okay, don't rock. Happy, nih orang tuanya happy, anaknya pun happy. She Yeah. is. Tuh, dia pakai OGT. She's fast Ya, asleep. jadi dia nggak nyusuin langsung, tapi tadi seperti kayak di video sebelumnya, Happy little ya girl. dia pakai OGT. Time to eat. Itu mungkin bisa lebih kebayang ya. Ya, tuh sampai dilihatin tadi. Oke deh, ya, itu video KFC. Ya, lanjut. Oke, kelar. Ya, jadi itu adalah materi tentang prosedur KMC, Kangaroo Mother Care. Ya, saya harap teman-teman bisa lebih aktif lagi untuk mencari bahan materi tambahannya. Ya, terus kalau misalkan ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa bertanya atau kita bisa berdiskusi pada jam klasikal nanti ya, nanti ada waktunya. Oke, dicatat dulu pertanyaannya, nanti pas saat jam klasikal bisa ditanyakan. Ya, kalau dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat terus.